Siapa di sini yang mau ikutan olahraga lari? Hayo! Yes, olahraga lari memang paling seru ya pemirsa. Bisa dilakukan personal atau bersama komunitas lain untuk menambah relasi baru. Sekarang lari jadi tren yang bisa kalian temukan di berbagai area, yaitu CFD, taman kota, sampai event maraton, semua ramai ikut ambil bagian. Pemirsa, gak heran ya, karena lari memang menyehatkan, bahkan bisa meningkatkan kebugaran tubuh kita. Bonusnya nih, menjaga berat badan Anda tetap ideal jika dilakukan secara rutin. Tapi di balik manfaatnya, banyak pelari pemula justru mengalami cedera. Karena kurangnya persiapan nih pemirsa. Mulai dari nyeri lutut, kesleo pergelangan kaki, sampai cedera otot yang bikin aktivitas terhenti. Penyebabnya banyak ya pemirsa, bisa akibat karena teknik lari yang keliru, atau mungkin sepatu yang tidak sesuai, dan mengabaikan pemanasan serta pendinginan. Padahal semua ini sebenarnya bisa dicegah ya. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak penjelasannya bersama spesialis kedokteran olahraga, Dr. Andika Raspati, di Studio Hidup Sehat pagi ini. 4, 3, 2, 1, hamstring. Lagi. Boleh. Lagi. Sekali lagi ya. Oke. Selanjutnya ini kita harus gerakan apa lagi nih, Coach? Selanjutnya, kita mau mulai dari squat dulu. Boleh? Boleh, kita gerakan squat, kaki dibuka selebar panggul. Oke. Ya, tangan kepala biasa aja, rileks saja. Kita akan turun squat dengan dorong hips ke arah belakang Oke, dan bawah. boleh 3 kali. Ya, Oke. 5 kali ya. Oke. 2, 3, 2 lagi. 4. 1 lagi terakhir. 5. Wah, luar biasa. Wah, kita ternyata udah mulai. Kasihkan kita ya. Kita mau Kasihkan ini. Nah, pemirsa tahu nggak sih Yes. kita tadi lagi latihan apa? Nah, ini salah satu pemanasan sebelum kita memulai lari. Nah, Itu dia. memang kalau latihan lari ini momen lari ini digandrungi ya zaman Betul. sekarang. Ya. Nah, tapi tahu nggak sih pemirsa kalau misalnya kita nggak melakukan latihan, ini bisa cedera loh pada saat lari. Kebetulan di studio saat ini sudah ada ahlinya bersama saya. Ini ada Dr. Andika Raspati. Halo semuanya. Bagaimana kabarnya dokter? Alhamdulillah sehat Mas Syada. Sehat luar biasa. Nah, Harus ini sehat terus. ada Coach Edo nih selaku pelari lintas Ya, nasional. halo semuanya. Lagi. Gimana Coach kabarnya? Baik, selalu semangat. Oke. Nah, aku juga penasaran sebenarnya mau latihan-latihan lagi. Tapi aku mau nanya dulu nih ke Dokter Andika. Boleh, Mas Syada, Nah, gimana? Dok, sebenarnya seberapa penting sih latihan supaya kita nggak cedera pada saat ikut event lari? Oke, penting banget. Terus next. Kenapa? Oh, Kenapa? Kamu bilang, Jawab dulu, pelit boleh. banget ngomongnya. Pelit banget ngomongnya. Oke, jadi kalau kita bicara orang lari zaman sekarang ya, Coach Edo ya. Banyak yang FOMO banget gitu loh. Maksudnya FOMO tuh artinya cuman ikut-ikutan tren, ya kan. Lihat, orang di medsos pada lari semua nih. Bisa 42 kilo, bahkan ada yang ultra kayak Coach Edo gitu kan. Padahal belum siap. Nah, bagaimana orang bisa dibikin siap? Ya latihan yang bener dulu gitu. Dan latihan tuh bukan langsung, latihan ngebut, ntar dulu. Jadi apa ini Dok latihannya? Teknik larinya bener apa enggak, ototnya kuat apa enggak, stabil apa enggak, sendi-sendinya. Itu semua dilatih pelan-pelan, Mbak Syada. Jadi perlu proses memang. Jadi harus sabar. Yang penting istiqomah. Istiqomah. Tapi sebenarnya kalau kita mau mulai lari, apa-apa aja sih di diri ini yang harus disiapin? Pertama mental ya. Oh, mental Iya dulu. bener. Kenapa? Motivasi ya Mental kan. dulu. Harus mindset dulu, mindsetnya bahwa gue ini mau olahraga biar sehat gitu loh. Jadi harapannya bukan biar bisa adu Strava gitu ya. Sebenarnya ya, mohon maaf nih. Posting Strava. Mohon maaf nih yang kesinggung nih, mohon maaf. Cuman maksudnya adalah kita pengen orang itu olahraga karena emang pengen sehat. Pengen bugar badannya dan memang harus ditanamkan dulu itu baik-baik. Baru yang kedua kalau saya nih, cek dulu kesehatannya. Betul. Jadi mentalnya udah bener nih, fisiknya bener apa enggak? Jangan-jangan jantungnya ada kelainan. Bisa aja kan? Gak tahu bisa loh coach. Ada orang-orang yang jantungnya nggak sehat tapi nggak berasa. Makanya kenapa baiknya check up. Terus tuh cek tuh ada nggak masalah di lutut, di kaki gitu. Nah, pas baru. banget nih dok, karena dokter tadi ngomongin lutut sama masalah kesehatan. Ini Ya. ada fakta mitos dokter. Apa tuh? Benar nggak sih kalau misalnya orang yang mengalami obesitas, ini Ah. sebenarnya tidak disarankan untuk lari. Karena bisa menyebabkan cedera Nah. pada lutut dan juga tungkai kaki bagian bawah. Fakta atau mitos dokter? Oke, ini yang nggak bisa sesimpel fakta mitos nih. Karena gini Mbak Syada dan rekan-rekan semua yang nonton.
Yang namanya obesitas memang itu meningkatkan resiko cedera pada kaki. Nggak lari doang, semua olahraga kalau dia obes, resikonya meningkat. Tapi kalau misalnya apakah nggak boleh, ini mesti banyak dulu dilihat nih. Pertama, obesnya seobes apa? Kadang-kadang dia obes secara angka BMI, tapi sebenarnya nggak parah-parah banget obesnya. Itu masih bisa, masih boleh tapi dengan catatan. Tadi nggak boleh terlalu buru-buru. Pelan-pelan dulu, tekniknya benerin. Dan disertai latihan-latihan pendukung. Seperti penguatan lutut, penguatan dan stabilitas ankle, hip, pinggul. Supaya begitu dia numpuk, itu si sendinya nggak terlalu ketekan banget tuh, nggak terlalu stres. Jadi bukan nggak boleh, tapi dengan catatan lah. Kalau saya gitu. Tapi kalau obesnya gede banget tuh, ada kan sampai mau lewat pintu aja nggak masuk tuh, gitu, saking gedenya. Ya jangan. Mungkin cari yang lebih safety yang low impact. Oke, nah kita ke Coach Edo dulu nih. Ya. Coach, kira-kira peragaan latihan yang benar sebelum kita memulai lari itu bagaimana? Apalagi khususnya untuk lutut. Oke, untuk lutut ya, kita harus penguatan otot-otot kaki, seperti tadi Dokter Andika bilang juga. Jadi kita untuk membiasakan dan menguatkan lutut, kita lakukan gerakan lunges. Gimana tuh, Coach? Front lunges. Oke, kita contohin ya. Ya. Front lunges itu dari posisi berdiri tegap, kaki kita akan buka menjauh ke depan Yes. dengan tekuk lutut. Cuma dijaga agar lutut tidak melebihi ujung jari kaki. Yes. Nah, di sini kita akan ada stability ankle di belakang kaki yang di belakang. Kayak mau ngelamar lah gitu Ya. Coach ya maksudnya ya. Gerakannya ya. Kayak mau propose. Kayak mau propose lah, kayak mau ngelamar nih. Nah, setelah ini kita tarik mundur badannya balik ke belakang. Oke. Jadi tumpuannya tetap kaki kirinya. Kita coba lakukan dengan kaki alternate kakinya yang kiri sekarang. Oke. Kaki kiri juga maju dengan gerakan yang sama, Kak. Iya. Tarik mundur lagi kaki ke belakang. Base-nya tetap di kaki yang belakang. Sudah gitu. Oke. Nah, yang kayak gini tuh harus berapa kali repetisi, Coach? Repetisinya, kalau yang standarnya yang awalnya mungkin hanya 8 kali kaki kanan, 8 kali kaki kiri, Yes. kita lakukan dalam 2 set. Ya. Atau 3 set. Nanti Betul. kan intensitasnya akan berkala, akan bertambah. Tambah, benar. Seiring dengan kekuatannya bertambah, kita perlu meningkatkan repetisinya, kita perlu meningkatkan challenge-nya juga. Setuju Nah, sekali. Dokter Andika, dari perspektif kesehatan bagaimana kemudian gerakan tersebut ini bisa menguatkan lutut? Oke, kita ngomongin tadi spesifik lunges ya. Kan tadi gerakan lunges itu kan memang dia itu gerakan yang sebenarnya saya bilang buat lari tuh oke banget. Kenapa? Karena pertama dia men-challenge otot-otot paha nih, ya. Otot paha itu kita benar-benar ke-challenge karena kita mesti harus numpuk, mesti harus ngedorong. Yang kedua, men-challenge juga sekalian ini nih, stability dari hip. Stability dari hip. Kalau orang stability-nya itu kurang bagus, dia bakal goyang tuh dan bakal masuk ke dalam. Kadang sampai ngebor gitu. Iya. Itu agak berlebihan, mohon maaf. Ya, Ini gini. mau lari apa mau dangdutan? Iya ini makanya. kalau- Nah, dia agak masuk ke dalam begini. Nah, ini yang kita akan koreksi. Jangan masuk, kita balikin Biar ke sini. lurus ya, Dok, ya? Nah, Iya, harus agak lurus, bisa Kak. inline. Jadi udah menang ngelatih paha, ngelatih pinggul, balance juga tadi biar nggak gampang goyang, dan hips, stability. ya. Jadi sepaket semua. Oke, luar biasa. Nah, ini semakin menarik nih. Usai jeda kita akan bahas lebih lengkap lagi di pemirsa. Latihan-latihan apa aja sih? Siap. Jangan kemana-mana, tetap di Hidup Sehat. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, masih bersama Dokter Andika dan juga Coach Edo. Nah, di segmen ini aku mungkin pertama-tama ke Coach Edo dulu nanyanya ya. Monggo, silakan. Nah, Siap. Coach Edo ini biasanya kalau orang lari terus kemudian cedera, ini karena apa dan apa aja cederanya nih Coach? Oke, biasanya yang menyebabkan cedera teman-teman pelari itu awalnya karena kurang pemanasan sama endingnya kurang stretching. Tapi yang banyak terjadi, ya saya jumpain di event-event lari itu di lutut sama di pergelangan kaki. Ya. Nah, dua itu karena itu titik di mana badan kita bertumpu ke ground, Tengah. ke tengah. Gitu, Kak. Nah, kira-kira apa sih Dok sebenarnya yang menyebabkan bagian tadi lutut dan juga Dan pergelangan pergelangan kaki ini cedera Oke. menurut analisa kesehatan? Aku mau nambahin sedikit dari apa tadi Coach sampaikan ya. Yang namanya stretching sama cooling down ya, atau warm up sama cooling down lah lebih tepatnya. Itu memang sebenarnya kan hal yang sangat penting. Artinya kita mempersiapkan tubuh untuk olahraga. Tapi sebenarnya ada faktor-faktor lain juga nggak kalah sering membuat cedera, Mbak Syada. Yaitu pertama adalah terlalu terburu-buru untuk memulai. Beneran? Ya, Baru betul. mulai kemarin nih, baru beli sepatu nih, masih bau pabrik sepatunya. Masih bau gudang kadang-kadang. Masih bau Dok. gudang kadang-kadang, labelnya belum dicopot tuh, masih nempel. Tapi culture, Dok. Oh, ganti culture, oke. Tapi culture. Karbon, karbon. Tapi langsung pengen buru-buru, wah maraton. Padahal benar-benar baru mulai. Nah inilah yang bikin orang cedera. Karena dia melakukan sesuatu yang dia belum ready.
kapasitasnya tubuhnya belum sampai situ gitu loh. Makanya kenapa selalu kita sampaikan, lu kalau mau lari pelan-pelan nikmatin perjalanan lu gitu. Artinya benar-benar bertahap dari yang cuman mungkin jangankan 5 kilo ya mungkin mungkin 3 kilo dulu. 3 kilo. 2 kilo 3 kilo dulu tapi nonstop bisa nggak tuh? Nanti naik 5 kilo. Progres naik pelan-pelan lagi naik, 10 kilo, progres dan- pelan-pelan Iya kan? bertahap. Jangan langsung lompat ke maraton, satu. Terus yang kedua juga pengen langsung ngebut-ngebut. PS4, PS5, ntar dulu. Ntar dulu mau kemana sih buru-buru gitu kan. Jadi kudu ada bertahap ya dok ya? Iya benar, jadi memang benar-benar harus bertahap. Satu itu, tadi pemanasan juga. Nah ada fakta mitos nih dok berkaitan dengan tadi pernyataan dokter. Mana yuk? Nih dok, kalau misalnya peserta ini ikutan olahraga lari, tapi dia nggak latihan penguatan otot, Nah. sehingga menyebabkan kerusakan pada tulang, khususnya bagian pinggang Ya. sampai ke kaki. Iya, Fakta atau mitos fakta, itu dokter? fakta, itu fakta. Kenapa tuh? Itu Karena fakta. tadi kita tuh lari tuh nggak cuman ya coach ya, artinya kita pas lari tuh beban yang ditumpukan tuh gede, Mbak Syahda, dan berulang-ulang. Makanya kenapa kita mesti mempersiapkan supaya sendi-sendi kita, otot kita tuh ready menumpu beban itu, dan itu perlu latihan penguatan. Nggak cuma dengan lari doang gitu, penguatan, stabilisasi, keseimbangan, mobility, peregangan juga perlu. Jadi tadi sekali lagi lari itu bukan cuma lari doang, tapi perlu ada pendukung-pendukungnya, kekuatan yang baik, yang mana perlu latihan berbeda gitu dengan penguatan. Nah, tapi aku ada sedikit rasa penasaran ada terhadap konteks yang sama tapi agak berbeda nih dok. Apa Kenapa itu? rata-rata orang yang misalnya ikutan lari, tapi mereka nggak dapat manfaat dari olahraga lari itu? Itu kenapa dok? Pertama tadi tuh yang udah salah dari awal mulainya, yang emang motivasinya tuh udah berbeda gitu, pengen kelihatan keren apa segala macam, akhirnya malah over. Jadi pasti nggak dapat. Atau yang kedua, seringkali juga recovery-nya yang kurang. Lari ini udah ugal-ugalan ya kan, udah bener lari jarak jauh, iya lari ngebut-ngebutan jarak jauh. Beresnya tadi kita bicara mungkin nggak cooling down, ditambah makannya sembarangan, tidurnya kurang. Aku nemu banyak banget nih ya, teman-teman mungkin yang lari juga, kan banyak di Jakarta terutama nih, pelari-pelari kantoran aku bilangnya. Yap. Jadi dia lari udah kayak atlet nih larinya, tapi habis itu ngantor. Kejar mileage, Kejar mileage kan, sampai 60, 80, 100 kadang-kadang. Wah pokoknya gokil deh. kejar pace. Karena kebayangnya tuh gue pengen kayak atlet. Padahal yang namanya atlet mah enak. Mereka abis latihan, siangnya tidur. Begitu orang ngantor kan kalau Kita siangnya ngantor. tidur kan gimana gitu bosnya. Habis latihan ngamuk. ngantor, Dok. Iya, habis ngantor. Belum lagi lembur. Lembur sampai Tidurnya malam. bisa jam Besoknya 11, jadwal 12. lagi, Dok. Itu. Besoknya jadwal lagi, latihan Tidur jam lagi. 12 malam gara-gara ngejar deadline kerjaan, jam 5, jam setengah 4 udah bangun buat latihan lagi. Kan kurang banget tidurnya. Tapi upload Strava. Aduh, Strava lagi. Jadi intinya tadi kalau misalnya kita latihannya udah ugal-ugalan tapi recovery-nya nggak seugal-ugalan itu, nggak bagus. Oh, nggak bagus. Nah, dokter, tapi kan kalau misalnya pada saat lari mengalami cedera, nah pertolongan pertamanya gimana nih? Coach atau dokter yang mau jawab? Bebas. Iya, boleh. Aku ntar teko sampai Iya, ini. oke. Pertama, apa dulu cederanya? Kalau cederanya bentuknya kayak kram, maka sebenarnya untuk pertolongan kram itu adalah satu, kalau aku ya coach ya, kita memperlambat dulu coba. Jadi kalau misalnya dia udah mulai narik nih, udah mulai kenceng, nih kayak mau kram nih, coba perlambat. Kalau sampai bener-bener udah fix dia kram, udah ngunci dan narik, obatnya stretching. Jadi kalau misalnya ada orang kram, emang bagusnya ditolong orang juga gitu, ada yang ngebantuin nih, stretching. Tapi kalau misalnya dia sifatnya peradangan, misalnya contoh ada bengkak, atau ankle-nya kena misalnya, nginjak lobang, mana lubangnya galian PLN lagi jauh banget bang. Mas, mana mas? Galian. Itu mah Nah, kecebur itu dok, udah bukan itu udah cedera terjun, lagi. ya, namanya. kayak terjun itu mah terjun. Nah itu ya kita perlu yang namanya kompres es. Karena kalau kita bicara ada bengkak peradangan, lawannya dengan es. Gitu. Nah, mungkin Coach Edo mau nambahin? Iya, kalau kita jumpai di saat kita lagi ikuti satu lomba lari gitu ya, terus tadi mengalami kram. Biasanya yang saya lakukan seperti dokter tadi, kita melambatkan Ya. pace kita lari. Bila perlu jalan kaki juga nggak ada yang hukum kok. Jalan so what gitu, Jalan aja biarin. sebentar kita sekalian resting heart rate, Betul, sekalian setuju. kita cooling down dulu kaki-kaki yang tadi kram, terus kita lakukan stretching. Ya. Kalau cara saya stretchingnya reverse angle. Ini Nah, gimana sekalian, stretchingnya, sekalian. Coach. Boleh Ya. dikasih tunjuk? Kita lihat dulu, kita indikasi dulu kramnya kemana nih. Kalau kram dia pada saat dia ngarah ke depan, kita balik. Berarti dia kenanya Dilawan. di paha depan kan, Dilawan. kita lawan. Kita stretchingnya ke belakangin. Ya. Kalau dia kram yang dia alaminnya adalah di ankle pada saat dia ke kanan barangkali, kita lawan, kita ke kiri.
sambil tetap kita cooling down dan kita jalan kaki pelan-pelan. Berapa lama sebaiknya tuh, Coach? Sampai stretchingnya? rasa kramnya hilang aja sudah. Sampai Tapi memang kalau nggak kunjung hilang juga, mungkin kita cari pos medis terdekat Ya. atau paling nggak cari marshal di lomba lari, Betul. kita cari pos water station yang terdekat. Kalau memang sudah kita coba untuk sembuhkan diri tapi tidak cukup gitu Ya. ya, kita perlu ekstra, kita cari pos medis. Ada lagi aku nambah. Jadi apa tuh, Dok? kalau orang itu kram, apalagi tadi yang udah ame gak hilang, itu sering kali sebenarnya kejadian adalah berarti dia udah over capacity. Ya. Jadi ada teori kan dulu bilangnya kalau kram itu kan dehidrasi gitu ya. Sebenarnya sekarang itu lebih karena kecapean sebenarnya. Ya. Jadi secara keilmuan tuh ditemukan, oh rupanya nggak semua orang kram karena dehidrasi, kebanyakan karena kecapean. Artinya apa? Dia lari terlalu ngebut. Dia lari terlalu jauh sebelum dia siap. Makanya tadi bener banget, perlambat, stretching, cari tim medis dan kontemplasi gitu, muhasabah. Oh saya rupanya belum siap loh gitu. Nah itu balik lagi ke Iya. segmen awal tadi kan ditanya yang persiapkan pertama-tama mental. Itu balik lagi ke mental. Jadi kita bukan hanya FOMO yang penting kita keren di medsos, tapi kita juga siapin mental kita luar dalam, atas Iya. bawah luar biasa. semuanya. Oke, ini kita akan bahas ini nih hal menarik lainnya. Nanti kita juga akan jawab pertanyaan dari netizen, tapi itu jangan dia. kemana-mana. Usai jeda pemirsa, tetap di Hidup Sehat. Yes. Ya pemirsa, di segmen ini kita akan jawab sejumlah pertanyaan dari netizen yang udah kita kumpulin nih dari laman sosial media Instagram Hidup Sehat. Nah, Ya. udah ada di belakang kita nih, Oke. Coach dan juga dokter. Ya. Aku izin bacain ya. Boleh. Pertama ada dari Fahmi.Safardi. Dok, izin bertanya, saya biasa olahraga lari setelah pulang kerja sekitar jam 8 atau jam 9 malam. Apakah bagus untuk kesehatan atau sebaliknya, Dok? Dan kapan waktu yang pas untuk olahraga lari? Terus yang kedua dari Camai.syl. Pagi, panjang Dok, izin bertanya. Panjang nih, Dok, pertanyaannya. Sudah 4 bulan saya sakit belakang lutut kiri, tapi sebelumnya saya nggak jatuh, tiba-tiba sakit aja SMP sekarang. Sampai. Oh sampai sekarang. Maaf ya Dok, kebanyakan lari di studio ini. Apa itu otot tegang atau salah urat Dok? Ya. Diangetin, dikompres, tapi masih belum membaik sampai sekarang. Apa lebih baik rongsen Dok? Biar tahu di dalamnya tuh gimana. Ke dokter juga sudah, dikasih obat juga sudah. Katanya kelebihan berat badan. BBC 73, TB 155. Aduh, saya main ketawa gara-gara SMP. Sampai. Kalau Gimana, SMP 06 petang atau baru SMP. Jadi oke pertama mungkin dari Mas Fahmi dulu ya. Jadi kan kalau bicara olahraga lari itu atau sebenarnya nggak lari doang ya, semua olahraga lah. Memang sebenarnya itu kalau saya disuruh milih waktu terbaik, saya akan nyariin pagi sebenarnya. Kenapa? Satu dia sesuai sama irama tubuh kita. Karena habis dia lari biar seger kerjanya, semangat, produktif. Dan kalau malam itu yang kita khawatirkan adalah selain kita nggak dapat sinar matahari ya kan, kalau kita pagi dapat matahari itu lumayan dapat vitamin D kan, artinya teraktivasi. Tapi kalau kita bicara dari segi resiko, untuk malam itu kadang-kadang ada orang yang kalau habis olahraga tuh dia nggak bisa tidur nyenyak. Ini yang kita khawatirkan. Makanya kenapa kalau misalnya memang kita mau latihan malam, ya jangan terlalu malam gitu. Kita kasih jarak kurang lebih 1,5 sampai 2 jam sebelum jam tidur. Nah ini tergantung nih Mas Fahmi, tidur jam berapa? Kalau misalnya tidur jam setengah 10, jam 9 malam agak mepet gitu. Ini baru mulai bahkan mungkin kan. Iya. Jadi emang kalau saya pribadi coba kalau bisa, apalagi lari kan lumayan intens ya, dijarakin tuh kurang lebih 1,5 jam lah atau 2 jam sebelum jam tidur. Jadi kalau dibilang boleh nggak olahraga malam? Ya kalau emang pagi nggak bisa, ya udah gitu. Ya gimana lagi? Jangan sampai kita ngejar matahari terus kehilangan mata pencarian gitu, jangan sampai. Jangan sampai, ya, Dok, ya. Gitu. Jadi ya tapi jangan terlalu mepet lah sama jam tidur. Nah, menanggapi hal tersebut nih Coach, sebenarnya efektifnya lari itu dilakukan seminggu berapa kali supaya dapat hasil optimal? Minimal sekali 3 sampai 4 kali dalam seminggu. Setuju. Supaya optimal ya. Cuman pada saat kita lari kan kita akan mendapati hormon-hormon, banyak sekali hormon, ada endorfin, ada sebenarnya pas lari kita dapat adrenalin juga. Jadi memang seperti dokter tadi katakan, kita jaga latihan itu, lihat jam tidur kita knowing our body dulu, kita kenali diri kita, jam berapa kita harus tidur, jam berapa kita masuk nutrisi, jadi memang harus di setting badan kita. Ada iramanya benar. Nah Dok, ini yang terakhir jawab singkat sama sekaligus kasih tips supaya saat kita lari kita nggak cedera. Jawab singkat ya. Konsul Ibu. Silakan ke nomor ini. Oh enggak. Jadi intinya begini, kalau kita bicara cedera multifaktor ya Mbak Syada. Aku nggak ngelihat ibunya kakinya seperti apa. Karena kan kita kalau sebagai dokter kan mesti meriksa ya, artinya apa yang salah di situ, apa yang harus diperiksa segala macam. Jadi yang terbaik adalah sebenarnya periksa ke dokter yang paham gitu. Bisa dokter ortopedi atau dokter olahraga silakan. Karena memang kadang-kadang bukan cuma sekedar berat badan. Mungkin iya, yang namanya berat badan berpengaruh banget iya. Tapi ada faktor lain nih
mungkin yang kita belum ketahuan dari curhatnya ibu tadi ya. Jadi makanya kenapa kalau saran saya apabila itu mengganggu ibu untuk beraktivitas, untuk lari. Konsul ya dok ya? Periksain konsul. Jadi ntar apakah tadi ibunya kan nanya perlu ronsen apa enggak? Ntar dulu ke dokter dulu. Nanti kalau misalnya dokter lihat oh ya ini bu mendingan ronsen, baru ronsen. Nah tipsnya nih dok biar aman pada saat olahraga lari. Oke pertama tadi kenali dulu badannya. Sehat apa enggak gitu kan, jantungnya aman apa enggak, kakinya aman apa enggak itu dulu. Yang kedua tadi jangan buru-buru pengen ngebut, jangan buru-buru pengen jauh-jauh. Start dari yang santai dulu ya kan, jangan terlalu ugal-ugalan, jangan terlalu jauh. Yang ketiga tadi belum sebanyak dibahas, sepatunya juga mesti bener, masih ada yang sesuai yang nyaman dipakai, bukan sekedar terlihat keren. Ya bukan sekedar terlihat mahal, bukan, tapi yang nyaman gitu ya, yang pas gitu, jangan juga pakai bakyak wudhu keras. Yang keempat itu lakukan latihan tadi tuh, penguatan supaya lebih stabil sendinya, lebih balance juga supaya jangan gampang cedera. Gitu. Oke, luar biasa, terima kasih Dokter Andika dan juga Coach Dengan senang Edu. hati. Iya, dengan Luar biasa, insight-nya sangat bermanfaat. Nah pemirsa jangan lupa untuk selalu saksikan Hidup Sehat Ya. setiap hari 8.30 waktu Indonesia Barat. Saya Syahda Yosiza mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Saya mau lanjutin latihan nih pemirsa. Indonesia Hidup Sehat. Ayo kita latihan.